Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Korlina Wali. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari yang indah ini. Kau telah membangunkan kami dari pembaringan kami untuk melakukan semua aktivitas kami. Sebelum kami mengawali semua aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang akan mendasari hidup kami. Berkati firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dengan perikop, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca serta melakukannya tiap-tiap hari. Dari pembacaan kita tadi yang akan menjadi nats untuk kita renungkan, terdapat dalam ayat 16 yang berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dengan tema Injil membawa perubahan bagi bangsa Papua. Persekutuan dan keluarga besar Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari bersejarah bagi seluruh umat yang ada di atas tanah Papua. Karena hari ini kita merayakan HUT Pekabaran Injil yang ke-160 tahun. Injil Kristus diberitakan di atas tanah Papua dengan doa sulung yang dinaikkan oleh kedua hambanya yaitu Otto dan Gessler di Pulau Mansinam. Dengan nama Tuhan kami menginjakkan tanah ini. Itulah doa sulung dari kedua hambanya yang diutus ketika tiba di Pulau Mansinam, tepatnya pada hari Minggu pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Saat pertama kali mereka menginjak kaki di pantai pasir putih di Pulau Mansinam, mereka memulai perjalanan mereka sejak tahun 1852 dari benua Eropa melalui negeri Belanda hingga ke tanah Papua, khususnya di Pulau Mansinam, pada tanggal 5 Februari 1855. Dalam perjalanan mereka, banyak tantangan dan hambatan yang mereka lalui, tetapi karena Injil itu kekuatan Allah yang dapat memampukan mereka untuk melewati setiap tantangan dan rintangan, sampai mereka boleh tiba dengan selamat ke tempat yang Tuhan perintahkan, yaitu tanah Papua. Yang dahulu adalah gelap, kini menjadi terang setelah Injil diberitakan. Sejak tahun 1855 sampai sekarang,
5 Februari 2025, 170 tahun Injil bekerja di atas tanah Papua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Injil disebut kekuatan Allah? Karena Ia menebus dan menyelamatkan kita. Dulunya kita hidup dalam kegelapan, sekarang dalam terangnya yang ajaib. Dulunya seteruh, sekarang diperdamaikan. Dulunya tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Injil disebut kekuatan Allah karena Injil mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan orang percaya. Injil mempunyai kuasa untuk mengalahkan dosa dan maut. Injil membawa sukacita. Injil membawa perubahan. Injil adalah senjata yang ampuh untuk menerobos. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang diilhamkan kepada para rasul-rasulnya melalui kuasa Roh Kudus. Kita bisa bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Injil kekuatan Allah yang dapat menaklukkan kekafiran dan penyembahan berhala yang ada di tanah Papua, khususnya di Pulau Mansinam, semuanya takluk kepada tindakan iman yang dilakukan oleh kedua hambanya, yaitu Otto dan Geisler. Sejak itulah Injil menyebar ke seluruh tanah Papua. Yang dahulu adalah kegelapan, tetapi kini telah melihat terangnya yang bersinar. 170 tahun Injil diberitakan di tanah Papua. Biarlah kasih Kristus terus menyinari hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui Injil, kita dapat bersaksi bagi pribadi, keluarga, maupun tetangga kita. Injil harus dimulai dari Yerusalem, yaitu pribadi kita. Dimanapun kita berada, Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan, Injil harus disebarluaskan. Melalui Injil, kita dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang dapat kita renungkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami, menuntun kami, membimbing kami, menolong kami. Firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang dahulu dalam kegelapan, kini telah menjadi terang. Yang dahulu kami masih hidup dalam dosa, kini kami telah diubah. Oleh sebab itu kami mohon Bapa berkati firman-Mu, tuntun kami, pimpin kami, sertai kami agar kami dimampukan untuk melakukan firman melalui pekabaran Injil yang telah disampaikan oleh kedua hamba-Mu Otto dan Geisler kepada kami. Kami diubahkan, dibaharui, dan melalui Injil kekuatan Allah kami dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati setiap pelayanan kami, pendeta, penatua, dan syammas, badan pelayan unsur, PW, PKB, PAM, dan PAR, dan semua pekerja gereja. Kami mohon Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami
untuk terus memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati setiap jemaat-Mu mulai dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan yang berada dalam jemaat GKI Ebenezer. Tuhan menjangkau mereka, memberkati mereka, menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang acuh tak acuh Tuhan beri pengertian untuk terus datang mencari Tuhan. Dan melalui pelayanan kami, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.